Harga-harga sepatu kets atau sneaker bermerek sekaliber Adidas, Puma, atau Nike bakal segera naik menyusul terjadinya perang dagang antara Amerika dan China. Kenaikan harga akan dirasakan oleh para sneakerhead dan konsumen biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Laras Setiadinda Permaswari dalam Jurnal KBA. Perusahaan-perusahaan raksasa untuk produk sepatu kets dan pakaian olahraga seperti Nike, Adidas, atau Puma mulai menaikkan harganya di seluruh dunia, terutama untuk jenis sepatu kets atau sneakers. Ini dilakukan pasca Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor untuk semua produk yang masuk ke Amerika Serikat. Harga-harga sepatu kets atau sneaker bermerek sekaliber Adidas, Puma, atau Nike bakal segera naik menyusul terjadinya perang dagang antara Amerika dan China. Perang dagang yang dipicu oleh kenaikan tarif impor semua barang China ke Amerika sehari setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden ini memang telah berdampak global. President Trump announced a new tariff, essentially a tax, on Chinese goods coming into the US. And now, Beijing has hit that. Bagi industri sepatu kets baik yang berpusat di Amerika atau Eropa memang telah lama mengenalkan Tiongkok sebagai pusat manufaktur utama. Akibatnya, perubahan ini akan mempunyai konsekuensi luas bagi konsumen. Sebagaimana dilansir KBA News TV dari Sneaker Freaker Magazine baru-baru ini, tarif yang diperlakukan oleh Trump pada masa jabatan kedua sejatinya bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Meksiko, Kanada, dan Tiongkok terhadap janji mereka untuk menghentikan imigrasi ilegal dan menghentikan aliran fentanyl beracun dan obat-obatan lain ke Amerika. A record 5,152 undocumented Indians crossed from Canada into the US on foot. This figure not only shattered previous records, but also marked a significant shift in migration patterns. Because for the first time in history, more Indians were recorded entering the US from Canada than from Mexico. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan, hanya di KBA News. Tarif diciptakan untuk meningkatkan perekonomian Amerika dengan mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada perusahaan yang membeli barang dari negara yang terkena dampak. Karena itu, ketika Nike mengimpor produk manufaktur Tiongkok, maka Nike sendiri yang dibebankan tagihan tarif 10% dan Tiongkok tidak membayar apapun. Karena itu, baik Nike maupun perusahaan-perusahaan Amerika lainnya mempunyai 3 pilihan untuk menutupi biaya tersebut. Pertama, menyerap biaya tambahan dan mengurangi keuntungan mereka. Kedua, membebankan sebagian tarif kepada konsumen dengan cara menaikkan harga produk, dan ketiga, membebankan seluruh porsi tarif kepada konsumen dengan menaikkan biaya produk. Hasilnya, kenaikan harga akan dirasakan oleh para sneakerhead dan konsumen biasa. Terkait seberapa besar pengaruh yang signifikan dari kenaikan tarif ini terkait harga sepatu kets, maka hal ini memang sulit untuk dijawab sebab pebisnis sneaker sedang putar otak untuk mencari opsi mana yang tepat untuk diambil. Yang pasti, kemungkinan besar mereka akan membebankan biaya produksi yang lebih tinggi kepada pembeli. Katakanlah, Nike memutuskan membebankan biaya tarif penuh kepada konsumen, maka merek Air Jordan 1 yang saat ini seharga $160 bakal dengan harga $176. Tapi, ini juga bukan situasi yang bisa diterapkan untuk semua orang, karena produk sehari-hari seperti Air Force One dan Gazelle kemungkinan mengalami sedikit kenaikan harga. Tiongkok sendiri menyumbang porsi besar dalam produksi sepatu kets global dan masing-masing merek rata-rata mengandalkan produk tersebut sekitar 20%. Presiden Trump juga telah mendorong tarif ke negara-negara lain, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya untuk memperluas tarif ke wilayah seperti Vietnam.
Merek-merek besar sneaker Amerika atau Jerman seperti Adidas, manufakturnya juga bertebaran di sejumlah negara Asia, yakni Indonesia, Vietnam, dan Tiongkok. Baik Adidas maupun Nike secara terbuka mengkritik kenaikan tarif tersebut dengan alasan bahwa tarif tersebut akan merugikan konsumen dan tenaga kerja Amerika. Adidas juga menguraikan bagaimana harga yang lebih tinggi dapat menghalangi pembeli potensial yang pada akhirnya akan menyusutkan pasar. Sebelumnya, pada tahun 2019, kedua merek tersebut bersama dengan perusahaan alas kaki lainnya menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah Amerika untuk mempertimbangkan kembali tarif atas sepatu buatan Tiongkok. Karena itu, pergeseran operasi adalah solusi pertama yang paling jelas untuk memitigasi dampak tarif perdagangan. Tapi ini tidak mudah. Membangun pabrik baru, melatih pekerja, dan membangun rantai pasokan membutuhkan banyak waktu dan uang, sehingga semakin meningkatkan biaya produksi. Memang, biaya produksi jauh lebih mahal di Amerika, dan satu-satunya merek besar yang berhasil melakukannya adalah New Balance. Kendati demikian, ini adalah untuk produksi yang hadir dengan label harga lumayan mahal. Video, I'm counting down the top 10 pairs of New Balances that you can grab in store right now. Certain silhouettes and colorways have not made the list just because they're a little bit rarer and harder to find than other pairs. I've tried to limit this list to only sneakers that you can actually walk into a store and buy, at least for the top 10 list portion of this video. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. China is also imposing a 10% tariff on crude oil, farm equipment like tractors, and large engine cars like Cadillacs and Lamborghinis. If it sticks, those tariffs would go into effect on Monday. Memang, Tiongkok telah merespons tarif Trump dengan mengenakan pajak 10% terhadap impor Amerika yang akan semakin mempersulit pasar sepatu kets global. Sepatu kets atau komponen buatan Amerika yang dikirim ke Tiongkok bisa menjadi lebih mahal sehingga mengurangi daya saingnya terhadap merek lokal atau non-USA. Konsumen Tiongkok mungkin beralih ke merek dalam negeri seperti Li-Ning dan Anta yang tidak akan dikenakan tarif yang sama. Yang pasti, industri sepatu kets sedang dicari cara untuk menyerap biaya atau membebankannya kepada konsumen, dan beberapa merek sedang mempertimbangkan strategi jangka panjang seperti mendiversifikasi pusat produksi. Toh dalam jangka pendek, kemungkinan besar konsumen akan terkena dampaknya. Dampak jangka panjangnya sulit diprediksi, namun tarif yang lebih ketat terhadap Tiongkok dapat mempercepat peralihan ke wilayah seperti Asia Tenggara, India, dan Amerika Latin. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi dalam semalam, namun patut dipertimbangkan. Pada akhirnya, tarif yang diberlakukan oleh Trump ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri sepatu kets dan semua orang, mulai dari pengusaha besar hingga para sneakerhead akan merasakan dampaknya. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Demikian laporan berita. Kali ini saya Lara Setiadina Peroswari dan segenap kru KBA News undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meow.